Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkutors. Bagaimana nih keadaan teman-teman semua? Apakah kalian dalam keadaan sehat semua? Atau dalam kondisi kurang enak badan nih? Masuk angin, meriang mikirin market, ya kan? Waduh, sangkut parah bang. Oke, jadi gini bro ya, sebelum lanjut secangkir kopi dulu lah ya. Siapkan dulu secangkir kopi, siapa tahu bisa meredam emosional kalian gitu kan. Oke, ya kalau kita berbicara sangkut, kita berbicara apa ya, rugi gitu kan. Banyak lah ya dari kita semua teman-teman yang mungkin terbawa FOMO saat harga naik kemarin kalian pada masuk, beli di pucuk akhirnya turun ya kan. Ya nyangkut. Makanya di sini bro, mindset kita harus diubah. Kebanyakan mindset dari kita itu masuk saat bullish, jual saat bearish. Biasanya seperti itu. Jadi dibalik aja ya. Masuk saat bearish, jual saat bullish. Oke, seperti itu. Nah, coba kemarin waktu harga ya beberapa altcoin termasuk ada Bitcoin yang turun sampai 103.000, itu kan altcoin rontoknya lumayan tuh. Kalau kalian berani masuk ya, otomatis bro ya udah profit tipis-tipis lah gitu bro ya. Oke, kita masuk ke sini. VAR Ingrid Index berada di area 57. Terus kalau kita lihat dari Bitcoin dominance ya, apakah dia tinggi atau rendah? Nah, berbicara tentang Bitcoin dominance, dia berada di area 63,4%. Masih terlalu tinggi, walaupun ada penurunan sekitar 0,9%, tapi persentasenya masih tinggi. Oke, untuk Bitcoin dominance dan price-nya altcoin, tentu kita tidak bisa mengharapkan alt session akan terjadi dalam waktu singkat, kecuali bro ya, kecuali Bitcoin dominance ini drop. Ya drop di bawah 50 lah atau di bawah 40 bro, maka di sini kita akan melihat tuh yang namanya alt session, benar-benar terjadi alt session. Nah, terus kalau kita lihat untuk Ethereum ya yang awal-awal dulu itu sempat di area 10%, kali ini di area 9,4%. Untuk yang lainnya sebenarnya untuk ordernya ini bro ya, sempat di area 30 tapi di sini di area 29. Karena apa? Lari ke Bitcoin dominance yang masih tinggi. Nah, ada hal yang cukup menarik yang perlu kalian ketahui yaitu tentang parameter XRP nih. Nah, XRP ini ada sesuatu info yang cukup menarik ini buat teman-teman semua, buat holder XRP. Oke, kita langsung gas ya. Nah, meskipun harga XRP itu mengalami sedikit koreksi, hal wajar karena secara overall ya altcoin juga mengalami kinerja yang sama. Nah, XRP hingga 10.000 ya kan, apa maksudnya? Nah, ini menarik nih bro, penembusan Ripple hingga 450% memicu bull run. Oke, semoga saja ya bro ya, tahun 2025 ada bull run. Oke, nah jadi di sini prediksi harga XRP telah mencapai titik puncaknya di mana saat ini karena Ripple mengisyaratkan atau merayakan ulang tahun yang ke-13 sekaligus mencapai terobosan integrasi pembayaran. Nah, ini menarik ya. Jadi utilitas atau use case daripada XRP ini sebenarnya udah nggak diragukan lagi gitu kan. Makanya dulu bro, waktu harga XRP masih under $1, tepatnya masih bermain di area 0,5 sama 0,6 dolar ya. Itu saya mau wanti-wanti teman-teman loh. Ya, minimal kalian punya lah 10 sampai 20 Cardano gitu kan. Dengan modal $10 aja kita udah dapat sekitar ya 15 XRP ya kalau nggak salah bro ya. Nah, terus di sini prediksi harga XRP telah mencapai titik puncaknya. Oke, terus kalau kita berbicara di mana prediksi harga XRP telah berubah secara drastis dan analis memperkirakan nih kenaikan besar-besaran terhadap XRP itu sekitar 450%. Menyusul perkembangan kapitalisasi pasar pembayaran terkini. Hal ini memicu mode harga koin Ripple yang optimis yang bergerak ya ke level yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di mana prediksi harga XRP ini muncul saat Ripple menandai tonggak sejarah dan juga memposisikan dirinya dalam infrastruktur keuangan. Nah, menarik ya, bro ya. Jadi di sini kalau kita lihat ya ada market B2B resmi Alibaba, pemasok travel kaya. Oke, malah Alibaba lagi. Oke, ini iklan bro. Waduh, salah, kita salah baca. Oh, ternyata marketplace Alibaba lagi. Aduh, bukan Ali Goncang tapi Alibaba ya. Oke, di sini bro dari Step Crypto itu memprediksikan ya XRP price prediction everything just change. Oke. Kalian bisa cek sendirilah di akun X-nya. Nah, prediksi harga daripada XRP sendiri di mana melonjak saat Ripple berusia 13 tahun. Nah, usia daripada XRP ini kan 13 tahun ya. Kalau nggak salah itu diluncurkan pada tahun 2013. Kalau nggak salah, kalau salah mohon koreksi. Nah, di mana itu mengincar kenaikan sampai di area 10.000 US dollar. Wah, gila nggak tuh ya?
Kita punya berapa? 5 SRP aja. Waduh. Udah jadi 50.000 dolar bro ya. Kalian kalikan aja dengan kurs rupiah nantinya gitu kan. Semisal kurs rupiah di atas 16.000 ya, tinggal kalian kalikan aja berapa rupiah, itu gila ya. Jadi berita utama SRP muncul saat mata uang kripto tersebut merayakan ulang tahunnya yang ke-13 pada tahun atau pada tanggal 2 Juni, yaitu kemarin bro. Nah, menandai hari ketika salah seorang pendiri Ripple, Arthur Brito, menciptakan 100 miliar token SRP pada tahun 2012. Nah, tonggak sejarah ini memicu pergerakan besar-besaran dan Wells melaporkan ada sekitar 50 juta SRP nih ditransfer oleh Ripple, diikuti oleh 670 juta token yang terkunci dalam escrow dan juga sekitar 330 juta SRP tambahan yang dipindahkan antara dompet berikut ini yang dikatakan Gemini AI tentang pengaturan ini ya. Nah, kalian bisa melihat sendiri ya. Ya intinya ini bro ya. World price di tahun 2030 itu bisa sampai di area 15 dolar. Oke ya. Nah, berita terobosan SRP berputar pada pencatatan ya token tersebut bersamaan dengan SWIFT dalam kategori instruksi pembayaran. Nah, ini menarik bro. Di bawah ini Anda dapat melihat prediksi yang lebih optimis untuk SRP dari chart GPT 4.0 ya bro ya. Jadi untuk si chart GPT sendiri itu memprediksikan price daripada si SRP itu bisa naik sampai 5 kali lipat ya. 5 kali lipat berarti akan membawa persentase harga daripada si SRP itu menyentuh di ranah 12 dolar. Semoga saja bro ya. Nah, analis kripto Smoke mengatakan hal berikut. Sering dengan semakin lazimnya infrastruktur pembayaran ICO ya, 20.022 oke di jaringan. Demikian pula kasus penggunaan SRP dalam sistem compatible dengan SWIFT. Nah, ini bro, kalian bisa cek-cek sendiri di sini. Dimana kalau kita terjemahkan di sini ya, seiring dengan makin lazimnya instruksi pembayaran, diagram Interport menunjukkan SRP tercantum di samping SWIFT di bawah instruksi pembayaran yang merujuk pada data yang digunakan untuk memindahkan uang fiat atau kripto. Dokumen Ripple selanjutnya mengonfirmasi bahwa pembayaran berbasis SRP bergantung pada instruksi yang sesuai dengan ICO 20022 yang memastikan interoperabilitas dengan jaringan SWIFT. Oke, di sini dengan chart bullish didokumentasikan di bawah. Nah, ini kalian bisa melihat bro ya. Ini kalian bisa melihat global connective ya. Oke, dimana kalau kita lihat di sini ada API direction, ada SWIFT ya. Di bawah SWIFT itu ada Ripple. Nah, ini menarik bro ya. Ini menarik, di bawah SWIFT ada Ripple. Terus kalau kita melihat di sini bro ya. Bentar. Seperti ini. Nah, ini ya, bridge to currency is the second with one fig ya, FX Crutch. Nah, ini ya bisa kalian lihat sendiri dari perbankan sending institusional ya, perbankan turun ke SRP baru masuk ke sektor perbankan kembali. Kurang lebih mekanismenya seperti itu. Jadi ini efisiensi waktu dan biaya juga. Nah, terus di sini bro, kalian bisa cek-cek sendiri ya integrasi merge ya. Nah, ini bro ya. Body currency payment instruksi detail govern by Ripple payment. Nah, ini menarik ya. Semoga saja sih ya perkembangan untuk Ripple ya mengacu pada perkembangan SRP juga. Semoga saja hal ini akan berdampak sangat positif bagi long termnya. Jadi buat teman-teman semua holder SRP tetap semangat dan salam